Halo teman-teman, kalian pernah tidak sedang berbicara sesuatu, tapi orang lain malah menangkapnya beda? Misalnya, aku bilang ke temanku, "Aduh, lapar ya." Dia mikir aku cuma cerita saja kalau aku lapar, padahal aku sebenarnya sedang mengajak dia buat cari makan bersama. Pasti sering sekali kan? Jadi, kita tidak hanya berbicara kata-katanya saja, tapi juga harus paham situasi dan konteks di sekitarnya. Nah, fenomena ini yang dipelajari sama pragmatik, aliran linguistik yang mengulik tentang bagaimana makna komunikasi tidak hanya dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari konteks dan tujuan di baliknya. Aliran linguistik pragmatik adalah cabang linguistik yang mengkaji bahasa berdasarkan konteks pemakaiannya, yaitu bagaimana penutur dan pendengar menafsirkan makna dalam situasi komunikasi nyata. Pragmatik tidak hanya fokus pada struktur bahasa, tetapi juga pada maksud penutur, hubungan sosial, konteks budaya, implikatur, kesantunan, dan bagaimana makna tersirat muncul dalam interaksi. Aliran ini menekankan bahwa sebuah ujaran tidak dapat dipahami secara penuh hanya dari bentuk bahasa semata, melainkan harus dilihat melalui konteks fisik, sosial, dan psikologis yang melingkupinya. Oleh karena itu, pragmatik menjelaskan bagaimana manusia benar-benar menggunakan bahasa untuk bertindak, memengaruhi, bernegosiasi makna, dan membangun relasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya aku bilang, "Wah, panas banget ya di sini." Itu tidak hanya sekedar mengomentari cuaca kan? Bisa jadi aku sebenarnya ingin minta tolong kamu untuk menyalakan AC. Nah, dalam pragmatik itu ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah makna tergantung konteks. Contohnya, kalau aku bilang, "Tolong beli nasi goreng," kamu tidak akan berpikir kalau aku hanya berbicara biasa kan? Pasti kamu tahu kalau itu perintah. Tapi kalau di luar konteks, bisa saja itu hanya obrolan biasa. Iya betul, itu bagian dari konsep yang namanya speak act. Jadi berbicara itu bukan hanya soal menyampaikan kata-kata, tapi juga soal tindakan. Ada 3 jenis utama dari speak act. Yang pertama asertif, seperti menyatakan sesuatu. Misalnya, "Hari ini cerah sekali." Kemudian yang kedua ada direktif, seperti memberi perintah atau permintaan. Misalnya, "Tolong ambilkan buku itu." Kemudian yang ketiga ada komisif, seperti janji atau tawaran. Misalnya, "Aku janji akan bantu kamu besok." Jadi intinya, dalam pragmatik kita tidak hanya lihat kata-katanya, tapi juga tujuan orang berbicara. Nah, ada lagi yang disebut implikatur. Itu makna yang tidak diucapkan langsung, tapi bisa dipahami dari situasi atau pembicaraan sebelumnya. Misalnya seperti contoh yang di awal tadi, kalau aku bilang, "Aku lapar nih." Bukan berarti aku cuma memberi informasi, tapi mungkin aku berharap kamu mengajak aku makan kan? Makanya dalam pragmatik, konteks itu sangat penting. Tanpa konteks, kata-kata bisa mudah disalahartikan. Dan juga, pragmatik membantu kita memahami hubungan antar pembicara. Misalnya kalau orang tua berbicara, "Jangan lupa makan ya." Itu lebih seperti pesan perhatian daripada perintah. Jadi, aliran pragmatik ini sangat berhubungan sama kehidupan sehari-hari kita, karena hampir semua komunikasi kita punya nuansa dan makna tersembunyi yang tidak bisa dipahami begitu saja, tanpa melihat konteksnya. Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih kaya dan tidak hanya soal kata-kata saja, tapi tentang cara kita menyampaikan maksud dan tujuan. Itu dia sekilas tentang pragmatik. Semoga kalian sekarang lebih paham dan bisa melihat bahasa dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya.